Sekitar 130 juta tahun yang lalu, Utah yang kita kenal hari ini tampak sangat berbeda. Pada masa kapur awal, wilayah ini diselimuti hamparan hutan lebat yang menjadi rumah bagi berbagai jenis dinosaurus dan kehidupan purba lainnya. Sangat kontras dengan kondisi Utah saat ini yang didominasi pegunungan dan padang pasir. Saat itu, Utah merupakan ekosistem yang kaya dan dinamis. Tempat berlangsungnya evolusi penting bagi dinosaurus dan makhluk purba lainnya. Namun, dari semua makhluk yang mendiami dunia prasejarah ini, ada satu yang menonjol. Pemangsa cepat, kuat, dan menakutkan. Utahraptor. Yang akan menjadi fokus pembahasan kita di episode kali ini. Bayangkan predator berbulu raksasa mengindah lanskap Cretaceous. Itulah Utahraptor. Hidup antara 139 hingga 125 juta tahun lalu di Amerika Utara. Ialah raptor terbesar yang pernah dikenal. Tinggi hingga 2 meter, panjang 6 hingga 7 meter, dan bisa berbobot sampai 453 kg. Sekilas bentuknya mengingatkan kita pada Velociraptor. Tapi perbedaan ukurannya drastis. Velociraptor jauh lebih kecil, hanya setinggi setengah meter, panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter, dan berat tak lebih dari 2 kg. Mereka sama-sama bagian dari keluarga Dromaeosauridae, tapi dipisahkan oleh ruang dan waktu. Utahraptor hidup jauh lebih dulu dan di benua berbeda. Sementara Velociraptor muncul sekitar 75 hingga 71 juta tahun lalu di Asia. Di balik kemiripan nama, ada kisah evolusi tentang dua pemburu dengan taktik berbeda. Satu raksasa berbulu di puncak rantai benua Amerika, satu lainnya gesit dan kecil di padang pasir Asia. Pada tahun 1975, fosil pertama dari makhluk misterius ini ditemukan oleh Jim Jensen. Sebuah potongan kecil dari teka-teki yang jauh lebih besar. Namun baru pada tahun 1991, ketika tim yang dipimpin oleh James Kirwan menggali lebih dalam ke perut bumi, tulang-tulang tambahan mulai bermunculan. Potongan-potongan itu menyatu, membentuk gambaran seekor predator yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nama ilmiahnya Utahraptor onstromachi. Sebuah nama yang mengabadikan tanah ia ditemukan. Utah, wilayah tandus di barat Amerika, dan juga menghormati John Armstrong sebagai ahli paleontologi dari Universitas Yale, yang pemikirannya merevolusi kita memandang dinosaurus. Bukan sekedar fosil, tapi makhluk berdarah panas, cerdas, dan jauh lebih kompleks dari yang pernah kita bayangkan. Utahraptor merupakan predator puncak dalam ekosistemnya. Selama masa hidupnya, tidak ada bukti keberadaan pemangsa lain yang cukup besar untuk menjadi ancaman bagi individu dewasa. Ia menempati posisi puncak dalam rantai makanan pemburu dominan di ekosistemnya. Namun situasinya berbeda bagi yang lebih muda. Anak-anak Utahraptor yang belum berkembang sepenuhnya jauh lebih rentan terhadap serangan dari predator lain yang lebih kecil namun oportunis. Karena memiliki kekerabatan dekat dengan burung, Utahraptor diperkirakan memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi di antara para dinosaurus. Pendapat ini umum berlaku bagi kelompok Dromaeosauridae. Namun, kecerdasan dinosaurus sulit diukur secara langsung. Selain itu, sebagai anggota Dromaeosauridae berukuran besar, Utahraptor kemungkinan memiliki rentan hidup yang lebih panjang dibandingkan kerabatnya yang lebih kecil seperti Velociraptor. Velociraptor diperkirakan hidup antara 15 hingga 20 tahun, sedangkan Utahraptor dengan tubuh yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih lambat, kemungkinan mampu hidup lebih dari 2 dekade. Meskipun rentang hidup masing-masing Utahraptor tidak diketahui secara pasti,
Tapi angka ini lebih panjang daripada rentan hidup beberapa raptor lain. Dalam perburuan, Utahraptor dikenal sebagai pemangsa yang tangguh. Ia memanfaatkan cakar melengkung berbentuk sabit yang tajam dengan panjang mencapai 24 cm. Cakar ini digunakan untuk mencabik, menebas, dan menaklukkan mangsa dengan presisi mematikan. Bentuknya yang khas seolah dirancang khusus untuk menembus daging. Bukan sekedar alat serang, tetapi senjata evolusi yang efisien dan mematikan. Selain cakarnya yang tajam, ia juga mempunyai kekuatan gigitan sekitar 600 PSI. Namun, meskipun gigitannya kuat, mereka diyakini lebih mengandalkan cakarnya untuk membunuh dan mencabik mangsa. Bekas gigitan yang ditemukan pada fosil tulang menunjukkan pola yang khas, bukan untuk meremukkan, tetapi untuk menggerogoti. Sebuah petunjuk bahwa rahang lebih berperan dalam mengoyak daging, bukan menghancurkan tulang. Meskipun menjadi predator puncak yang ganas dengan segala kelebihannya, 14 juta tahun menguasai Amerika Utara akhirnya mereka punah. Sekitar 125 juta tahun lalu ialah akhir dari kejayaan mereka. Beberapa penemuan menunjukkan di mana beberapa Utahraptor ditemukan bersama-sama, yang menandakan bahwa mereka mati dalam waktu yang relatif singkat. Perlu dicatat bahwa mereka tidak terkait dengan kepunahan massal yang mengakhiri dominasi dinosaurus di akhir periode kapur yang terjadi jauh setelahnya. Kemungkinan besar, perubahan lingkungan dan hilangnya mangsa utama menjadi penyebab utama. Di beberapa tempat, perangkap pasir hisap merenggut nyawa mereka saat mencoba memburu mangsa yang sudah lebih dulu terjebak seperti Gastonia. Sebuah pengingat bahwa kepunahan bisa dimulai dari peristiwa kecil, yang perlahan menghapus sebuah spesies. Lalu apakah masih ada raptor yang hidup hingga saat ini? Jika raptor seperti Utahraptor, jawabannya sudah pasti tidak ada. Istilah raptor sering merujuk pada burung pemangsa, dan di antara semuanya, kondor Andes dianggap yang terbesar. Burung ini memiliki lebar sayap sekitar 3 meter dan berat dapat mencapai 15 kg. Hal ini menyoroti perbedaan antara Dromaeosaurus yang telah punah dan burung pemangsa modern saat ini. Hari ini, Utahraptor hanya hidup dalam batu dan bayangan masa lalu. Jejak cakarnya telah lama terhapus oleh waktu. Namun kisahnya tetap abadi, sebagai pengingat tentang kekuatan, kelincahan, dan ketangguhan di dunia purba. Di balik setiap fosil, tersimpan bisikan dari zaman yang telah lama berlalu. Saat raptor terbesar itu pernah menguasai landscape yang kini sunyi.